Selamat berjumpa kembali di materi belajar SDGs 101. Topik ini akan membahas mengenai kemitraan untuk SDGs. Dalam topik ini, kita akan membahas mengenai kemitraan SDGs, kemitraan pengetahuan, standarisasi dan pelaksanaan, pentingnya kemitraan multipihak, langkah-langkah dalam kemitraan multipihak, dan prinsip kemitraan multipihak. Di dalam buku UNUIAS 2018 yang berjudul Partnering for Sustainable Development, tertulis kalimat, "Let us be bold, let us be innovative, and let us work in true partnership for the people, planet, prosperity, and peace" sebagai pengawal. Kalimat ini bermaksud, mari bersama kita gagah berani, inovatif, dan bekerja dalam kemitraan demi masyarakat, bumi, kesejahteraan, dan perdamaian. SDGs bisa terwujud dengan komitmen kuat pada kemitraan dan kerjasama di berbagai peringkat, serta penglibatan semua pihak. Hal ini bahkan menjadi salah satu tujuan dalam SDGs, yaitu tujuan 17, kemitraan untuk mencapai tujuan SDGs. Dalam materi ini, penggunaan kemitraan merujuk pada Multi-Stakeholders Partnership atau MSP atau kemitraan multipihak. Terdapat 4 hal yang melatar belakangi keterkaitan antara pelaksanaan SDGs dan kemitraan multipihak atau MSP. Pertama, secara normatif, kemitraan telah menjadi kunci dari keseluruhan SDGs. Secara umum, SDGs menyasar pada 5P, yaitu People atau masyarakat, Planet, bumi, Prosperity, kesejahteraan, Peace, perdamaian, dan Partnership, kemitraan. Kedua, SDGs memiliki prinsip leave no one behind, atau tidak satu pun yang tertinggal dalam proses pembangunan, termasuk masyarakat miskin, komunitas difabel, kaum perempuan. Dalam ruang lingkup sosial, MSP dijadikan sebagai pendekatan untuk menjangkau dan memastikan partisipasi inklusif seluruh pemangku kepentingan. Ketiga, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, informasi dan sumber dana pemerintah, diperlukan dukungan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai SDGs secara efektif. Jadi, MSP menjadi peluang yang memungkinkan kepastian dan percepatan upaya pencapaian SDGs. Keempat, secara kelembagaan operasional, banyak tujuan dalam SDGs yang memerlukan dan mensyaratkan perubahan-perubahan perilaku, perubahan kebijakan, dan perubahan sistem dari berbagai pelaku, termasuk aktor-aktor utama pembangunan. Kolaborasi lintas sektor sudah muncul sebagai salah satu konsep yang menentukan pembangunan internasional di abad ke-21. Awalnya, kemitraan lintas sektor ini digunakan dalam pembangunan internasional. Namun, kemitraan telah berkembang menjadi paradigma penting dalam pembangunan berkelanjutan. Setelah banyak negara di dunia berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam pencapaian SDGs, maka semakin banyak muncul inisiatif dan praktik baik di berbagai negara yang sejalan dengan SDGs. Inisiatif-inisiatif tersebut diimplementasikan secara partisipatif dengan penglibatan semua pemangku kepentingan, baik itu dari sektor publik atau pemerintah, pelaku usaha dan filantropi, akademisi dan pakar, serta masyarakat sipil dan media. PBB mendefinisikan kemitraan multipihak, MSP, sebagai hubungan antara berbagai pihak, pemerintah dan non-pemerintah, yang bersifat sukarela dan kolaboratif di mana seluruh pemangku kepentingan setuju untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama atau menjalankan kegiatan dan berbagi resiko, tanggung jawab, sumber daya, dan keuntungan bersama. Berdasarkan Bappenas 2019, terdapat 3 dimensi MSP, yaitu kemitraan pengetahuan, kemitraan standarisasi, dan kemitraan pelaksanaan. Bentuk kegiatan dari kemitraan pengetahuan adalah berupa produksi laporan, konferensi, jurnal, website, pemeringkatan, pendidikan SDGs. Bentuk kegiatan kemitraan standarisasi pula adalah penetapan standar, sertifikasi, pelaporan, penilaian atau review, dan pemeringkatan. Sementara, bentuk kegiatan kemitraan pelaksanaan adalah rencana aksi, dukungan dana, dan partisipasi warga dalam penganggaran. Mari kita membahas 5 hal kenapa MSP itu penting. Pertama, tujuan dan hasil akhir MSP adalah mengatasi masalah publik yang kompleks, multidimensional, sistemik, dan atau antar sektor.
satu pihak tidak akan mampu mengatasinya: kemiskinan, perubahan iklim, korupsi. Kedua, tambahan pemangku kepentingan yang aktif akan sangat berarti dan berdampak bagi peningkatan jangkauan pelayanan dan sumber daya, efisiensi dan efektivitas kerja, dan berkembangnya solusi inovatif. Ketiga, kebutuhan untuk meningkatkan sinergi dan mengurangi duplikasi dalam upaya pencapaian pembangunan. Keempat, hasil akhir akan lebih berkelanjutan karena hasil itu dilandasi konsensus para pemangku kepentingan yang lebih luas. Terdapat 12 langkah dalam mencapai MSP yang dibagi ke dalam 5 tahap. Tahap 1, yaitu inisiasi, terdiri dari memulai, penyusunan agenda, dan membangun relasi. Diikuti dengan tahap 2, yaitu pembentukan, terdiri dari perencanaan, menetapkan susunan lembaga kemitraan, dan pengarahan sumber daya. Selanjutnya, tahap 3. Pelaksanaan, terdiri dari melaksanakan kegiatan dan hasil kegiatan TPB, mengukur kemajuan kemitraan. Lalu tahap 4, pemantauan dan pembelajaran yang terdiri dari pemantauan dan evaluasi dan pembelajaran. Terakhir, tahap 5, pengembangan dan pematangan yang terdiri dari pengembangan dan inovasi atau penyelesaian. MSP harus dilaksanakan sesuai dengan konteks yang berkembang, baik secara sosial maupun politik, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Ada 6 prinsip MSP yang perlu diperhatikan. 1. Melokalkan. Sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah, yaitu kemitraan yang dimiliki dan didorong oleh pemangku kepentingan daerah dan nasional, mendukung kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan daerah, melibatkan seluruh pemangku kepentingan di berbagai tingkat pemerintahan. 2. Inklusif, memberdayakan, dan partisipatif, yaitu kemitraan yang melibatkan dan mewadahi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, mengedepankan prinsip kesetaraan dan saling melengkapi antar pemangku kepentingan, mengedepankan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kemitraan, mengedepankan sikap saling percaya dan saling menguntungkan untuk meningkatkan kompetensi tiap-tiap mitra kerja melalui pemberdayaan demi terpenuhinya prinsip Leave No One Behind. 3. Integratif, holistik, dan berorientasi hasil, yaitu kemitraan yang mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki oleh pemangku kepentingan, termasuk mengkoordinasikan sumber-sumber pendanaan dari publik dan swasta. Fokus pada isu-isu yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta menggunakan pendekatan integratif untuk menyelesaikan masalah. Pelaksanaannya memiliki evaluasi berkala terhadap tujuan dan target MSP, serta tujuan dan target yang disasar oleh MSP. Pelaksanaannya mempertimbangkan keterkaitan antara isu ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan seksama. Pelaksanaannya selaras dengan inisiatif-inisiatif di tingkat global, regional, nasional, dan daerah. 4. Responsif gender, yaitu kemitraan yang memaksimalkan peluang untuk mempromosikan kesetaraan gender melalui aktivitas dan kegiatan. Pendanaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya mengedepankan prinsip kesetaraan gender. 5. Beyond business as usual, yaitu kemitraan yang inovatif, berkelanjutan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menjawab tantangan pelaksanaan SDGs. Berorientasi pada transformasi sistemik untuk mengatasi masalah publik yang kompleks, multidimensional, sistemik, dan atau antar sektor. 6. Akuntabilitas dan transparansi, yaitu kemitraan yang dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui strategi komunikasi yang terstruktur antar atau dengan mitra. Terbuka, dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan dan pencapaiannya, membangun budaya pembelajaran dan berbagi pengalaman. Dukungan untuk mengimplementasikan SDGs selama 5 tahun terakhir ini cukup baik, namun masih rapuh, terutama mengenai tantangan-tantangan utama yang dunia hadapi. Sumber keuangan yang tidak cukup, ketidakstabilan ekonomi dunia, serta data-data yang masih lemah dan kurang. Kemudian, seperti yang kita hadapi saat ini, pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi prestasi dunia terhadap pencapaian SDGs selama 5 tahun ini. Lalu, bagian yang terus berkembang adalah meningkatnya akses internet pada populasi dunia. Namun, kesenjangan digital tetap ada.
Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai mitra untuk pencapaian SDGs? Secara umum, kita perlu memobilisasi sumber daya yang telah ada dan menambahkan sumber daya tersebut, baik dalam bentuk pembangunan teknologi, sumber keuangan sampai peningkatan kapasitas. Dan negara-negara maju perlu memenuhi komitmen bantuan pembangunan resmi. Ingat, pencapaian SDGs ini butuh gotong royong. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk membantu? Mari kita mulai dari tingkat sosial yang kecil dalam masyarakat. Anda bisa bergabung dengan atau membentuk kumpulan komunitas lokal untuk memobilisasi aksi-aksi ke arah pengimplementasian SDGs secara sederhana. Jika Anda berpengaruh, Anda juga bisa mendorong pemerintah untuk bermitra dengan pemangku kepentingan lainnya dalam pengimplementasian SDGs di daerah Anda. Yang terpenting, kita sadar bahwa agenda ini adalah pekerjaan rumah kita bersama. Setelah mempelajari seluruh materi belajar SDGs 101 ini, yang perlu kita lakukan adalah aksi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi?